Saudari-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera dan berkah dalam. Kita semua bersyukur memasuki tahun ketiga Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2016 sampai 2020. Tema pelayanan pastoral tahun ini adalah menjadi gereja yang inklusif, inovatif dan transformatif yang bekerja sama sinergis dalam masyarakat multikultural mewujudkan kesejahteraan. Tema ini berbingkai pada Arah Dasar Keuskupan Agung Semarang 5 tahun pertama yang menyemangati karya pastoral kita dalam rangka mewujudkan peradaban kasih bagi masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan beriman, apapun agamanya. Itulah sebabnya tema dan judul sapaan gembala ini menghadirkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif demi terwujudnya peradaban kasih bagi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan beriman melalui dialog interreligius dan ekumenis. Syukur kepada Allah bahwa dalam rangka semuanya itu, setiap tahun kita mengawalinya dengan gerakan bersama secara ekumenis bersama Gereja Universal melalui Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani. Sejak tahun 1908, Gereja Katolik melalui Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristiani bekerja sama dengan Komisi Iman dan Hukum Dewan Gereja-Gereja Sedunia untuk menyelenggarakan Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani. Nah, Komisi Iman dan Hukum Dewan Gereja-Gereja Sedunia ini merupakan representasi ekumenis tingkat global dari sisi Gereja Reformasi atau Kristen Protestan. Dan keduanya menyelenggarakan Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani. Kerjasama itu membuahkan tema-tema tahunan dan bahan-bahan refleksi yang direnungkan selama 1 pekan, dan juga menyelenggarakan tata ibadah bersama secara ekumenis. Pada tahun 2018 ini, tema Pekan Doa Sedunia dikutip dari Kitab Keluaran bab 15 ayat 1 sampai 21. Rumusan temanya adalah tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Dalam konteks aslinya, tema ini berpangkal pada sebuah penderitaan akibat ketertindasan yang dialami oleh suatu komunitas umat dan masyarakat di Karibia. Pengalaman seperti itu menjadi pengalaman universal yang bisa terjadi di mana saja dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani secara global universal dilaksanakan setiap tanggal 18 sampai 25 Januari. Dan sejak tahun 2010 melalui Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan, Keuskupan Agung Semarang menanggapi peristiwa itu secara positif dan konkret. Dan dalam hal ini ada beberapa hal yang kita lakukan bersama dalam rangka Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani. Yang pertama, Komisi HAK KAS menyadur dan menerbitkan bahan-bahan yang disediakan oleh Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristiani, bekerja sama dengan Komisi Iman dan Hukum Dewan Gereja-Gereja Sedunia sebagai bahan untuk refleksi, bahan untuk doa selama 1 pekan. Yang kedua, Komisi HAK Keuskupan Agung Semarang bekerja sama dengan gereja-gereja Kristen di 4 kevikepan, yakni Semarang, Kedu, Surakarta, dan DIY, menyelenggarakan ibadat bersama dalam rangka Pekan Doa Sedunia ini. Dan yang ketiga, kita menyerukan hari Minggu
HAK KAS, yakni hari Minggu dalam rentang tanggal 18 sampai 25 Januari sebagai hari Minggu HAK KAS. Dalam rangka itulah sapaan gembala ini saya sampaikan kepada seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang kita kerjakan dalam rangka Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani ini selaras sekali dengan fokus pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2018 ini, yakni menjadi gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif, yang bekerja sama sinergi dalam masyarakat multikultural, mewujudkan kesejahteraan bersama. Kecuali itu, pada tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun ini, kita akan menyelenggarakan kegiatan Serawung Persaudaraan Sejati Orang Muda Keuskupan Agung Semarang. Nah, Serawung Persaudaraan Sejati Orang Muda ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari Kongres Persaudaraan Sejati KAS yang pernah dilaksanakan 4 tahun yang lalu di Muntilan. Atas jumlah pertimbangan, Kongres Persaudaraan Sejati yang kedua diubah menjadi Serawung Persaudaraan Sejati Orang Muda. Serawung Persaudaraan Sejati Orang Muda KAS ini juga akan menjadi kelanjutan dari Asian Youth Day atau Hari Orang Muda se-Asia yang ke-7 pada tahun 2017 yang lalu. Kita tetap hendak melanjutkan, mendampingi, dan mengembangkan semangat hidup orang-orang muda. Untuk apa? Untuk menghadirkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif, yang bekerja sama sinergi dalam masyarakat multikultural mewujudkan kesejahteraan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan bacaan-bacaan kitab suci yang hari ini kita dengarkan pada minggu biasa yang ketiga ini, kita bersyukur bahwa tangan-tangan Tuhan sungguh mulia, karena kekuasaannya dinyatakan bukan hanya untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan, sebagaimana dialami oleh penduduk Ninive, sebagaimana kita dengar dalam bacaan yang pertama. Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya yang bertobat dan terbuka untuk mengembangkan cara hidup yang inklusif, inovatif, dan transformatif. Maka, selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita diajak untuk bersikap lepas bebas dalam kegembiraan dengan mengandalkan Allah yang selalu siap untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kita hanya dapat mengandalkan kekuatan tangan Tuhan bila kita membuka diri bagi pertobatan. Bertobat berarti pula siap untuk diutus mewartakan kasih-Nya, bukan dengan memecah belah atau mencerai-beraikan, melainkan dengan cara mengumpulkan, mempersatukan, dan membangun persaudaraan yang sejati. Injil menginspirasi soal ini. Maka sambil mengandaikan tangan Tuhan, kita bertekad untuk menghadirkan gereja yang melibatkan, gereja yang selalu memperbarui, dan gereja yang selalu berubah, yang bekerja sama secara sinergis di tengah-tengah masyarakat yang multikultural untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ini. Untuk itu beberapa hal bisa kita lakukan. Yang pertama, di tingkat paroki. Apa yang kita buat? Kita mulai dengan meningkatkan kerjasama dengan gereja-gereja Kristen terdekat dalam membangun gerakan ekumenis. Maka selama bulan Januari Februari ini, baiklah diselenggarakan berbagai macam bentuk ibadat ekumeni dalam rangka Pekan Doa Sedunia. Ibadat bisa menggunakan panduan-panduan yang disediakan oleh Komisi HAK KAS. Dan masih dalam rangka Serawung Ekumenis, saya mengajak umat Anda semua untuk terlibat dalam acara-acara Natalan dan Paskah Ekumenis yang diselenggarakan di kevikepan masing-masing. Hal kedua yang bisa kita buat,
Sejumlah paroki di keuskupan kita sudah mencoba membangun serawung dengan umat beragama dalam rangka pesta nama atau hari ulang tahun paroki dengan cara kenduri atau selamatan, bersama dengan meminta tokoh agama lain untuk turut memimpin doa selamatan sesuai dengan gaya atau agamanya masing-masing. Ini sesuatu yang bagus, indah, baik. Maka silakan untuk dilanjutkan. Termasuk pula berbagai macam kegiatan kemasyarakatan seperti pentas seni atau pentas budaya lintas agama, olahraga, gerakan ekologis untuk merawat lingkungan. Itu semua bisa kita buat bersama-sama. Kegiatan-kegiatan kebersamaan ini merupakan hal yang baik yang dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ketiga yang bisa kita buat, lembaga-lembaga kesehatan dan sosial serta lembaga pendidikan Katolik mencoba memprakarsai dialog kehidupan maupun dialog ilmu pengetahuan, sehingga melalui berbagai macam upaya ini kehidupan bersama menjadi wahana untuk mewujudkan bonum comune atau kebaikan bersama serta mencerdaskan kehidupan bangsa kita yang sangat kita cintai ini. Dengan cara-cara itu, gereja menghayati sikap serawung dan mewujudkan peradaban kasih bagi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan beriman bersama-sama dengan umat beragama yang lain. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin berterima kasih kepada ibu, bapak, rekan muda, remaja, anak-anak, para bruder, suster, frater, para romo, aktivis sosial kemasyarakatan dan politik yang dalam berbagai kesempatan dengan penuh gairah terus berusaha dengan caranya masing-masing menghadirkan gereja di tengah masyarakat yang majemuk ini. Dalam rangka mendukung persiapan dan pelaksanaan serawung persaudaraan sejati orang muda Keuskupan Agung Semarang pada bulan Oktober tahun ini, dengan rendah hati saya memohon agar setiap paroki mempersiapkan 2 orang OMK, 1 laki-laki, 1 perempuan, yang siap untuk diutus sebagai peserta serawung. Dan mereka ini masing-masing dipersilahkan untuk mengajak teman-teman lintas agama, masing-masing 1 orang, entah yang mereka dari agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat keagamaan yang ada di sekitar wilayah paroki kita masing-masing. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serawung persaudaraan sejati orang muda Keuskupan Agung Semarang ini. Tuhan pasti melimpahkan berkat kepada saudara semua. Dan kita terus berharap semoga kerukunan dan persaudaraan sejati antar umat beriman ini semakin terwujud demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah sapaan pastoral saya menyambut Hari Hubungan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan. Salam, doa, dan berkah dalem. Saya Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudari yang terkasih, kini terimalah berkat saya untuk kesejahteraan kita bersama. Semoga Allah yang Maha Kasih melimpahkan rahmat, damai sejahtera, dan kerukunan bagi kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus.